seperti alkohol, kafein, coklat, keju itu dikonsumsi secara berlebihan. Makanan fermentasi, MSG atau monosodium glutamat atau micin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apotek. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang migrain yang merupakan kondisi yang cukup umum terjadi dan dapat menyerang semua kalangan usia. Sakit kepala sebelah atau migrain adalah nyeri pada satu sisi kepala yang terasa berdenyut-denyut. Migrain dapat berlangsung selama beberapa jam bahkan beberapa hari. Kondisi ini kerap membuat penderitanya kesulitan untuk menjalani aktivitas. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pencetus atau penyebab terjadinya migrain. Jadi ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama yang berasal dari makanan dan minuman seperti alkohol, kafein, coklat, keju itu dikonsumsi secara berlebihan. Makanan fermentasi, MSG atau monosodium glutamat atau micin, pemanis buatan, pengawet buatan, dan efek samping dari meminum obat pil KB. Nah, pencetus kedua adalah pencetus yang berasal dari lingkungan seperti cahaya yang menyilaukan, suara yang keras atau bising, bau atau uap yang tajam, bisa seperti bau parfum yang agak tajam, perubahan cuaca, dan asap rokok. Terus pencetus ketiga adalah pencetus perilaku atau fisiologis tubuh seperti tidur berlebihan atau bahkan kurang tidur. Terus kelelahan dalam kondisi menstruasi, terus kurang makan, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, pencetus yang paling utama itu adalah stres. Nah, apa sih gejala migrain? Gejala migrain ini dapat bervariasi antara individu, tapi beberapa gejala umum yang dapat terjadi itu meliputi nyeri kepala yang terasa seperti gelombang yang menghantam dan hanya terjadi di salah satu sisi, yang disebut juga dengan unilateral, yang berlangsung sekitar 4-72 jam bila tidak segera diobati. Terus gejala kedua itu ada mual, muntah, pekat terhadap cahaya atau fotofobia, pekat terhadap suara atau fonofobia, dan kurang konsentrasi. Nah, berikut adalah terapi migrain. Terapi migrain itu terbagi menjadi dua. Ada terapi non-farmakologi atau tanpa pengobatan dan terapi farmakologi atau dengan pengobatan. Yang pertama kita bisa menempelkan es di kepala kita, terus kita lakukan istirahat atau tidur sejenak, tidur yang cukup di ruangan yang agak gelap dan tenang. Biasanya ini berkhasiat untuk migrain dengan skala ringan sampai sedang. Nah, jika cara ini kurang berhasil, maka kita bisa melakukan terapi dengan menggunakan obat-obatan. Seperti diantaranya kita dapat mengkonsumsi salah satu dari obat-obat tersebut. Kita bisa mengkonsumsi anti nyeri atau NSAID. Ini untuk mengobati migrain dengan skala ringan sampai sedang. Terus untuk migrain dengan skala sedang sampai berat itu kita bisa mengkonsumsi obat golongan antagonis reseptor 5-HT atau disebut dengan triptan, tapi ini harus dengan resep dari dokter. Terus kita juga bisa mengkonsumsi antiemetik jika kita mengalami keluhan migrain itu mual muntah. Jadi tidak semua orang yang mengalami migrain itu mengalami keluhan mual dan muntah. Jadi kalau misalkan kita mual dan muntah, kita bisa menambahkan antiemetik. Jadi paracetamol ini merupakan golongan obat bebas yang merupakan terapi obat pilihan pertama untuk mengatasi migrain skala ringan sampai sedang. Adapun dosis paracetamol ini diminum 3 kali sehari atau per 8 jam. Nah, dosis dapat diulang pemakaiannya per 4 atau 6 jam jika efeknya atau gejalanya tidak berkurang. Nah, paracetamol ini bisa diminum sebelum atau setelah makan. Dan paracetamol ini aman untuk ibu hamil. Terus paracetamol diminum jika diperlukan. Jadi misalkan gejala dari migrain sudah hilang atau sudah berkurang atau sudah tidak ada, paracetamol bisa dihentikan. Ibuprofen. Ibuprofen ini merupakan golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs. Dia ini digunakan juga untuk menghilangkan rasa nyeri di kepala, yang merupakan terapi obat untuk skala ringan sampai sedang. Jadi dosisnya diminum 3 kali sehari atau per 8 jam. Ini diminumnya harus setelah makan nasi ya, dan tidak aman untuk ibu hamil. Nah, untuk ergotamin, dia ini adalah golongan triptan, terapi untuk migrain skala berat yang sudah tidak mempan lagi terhadap paracetamol dan ibuprofen tadi. Namun ergotamin ini tidak direkomendasikan untuk pengatasan serangan migrain akut dan
dia harus dengan resep dokter. Jadi ergotamin ini tidak dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter ya. Mengingat salah satu gejala dari migrain adalah mual muntah, jadi domperidon 10 mg dan metoclopramid ini merupakan salah satu pilihan terapi obat untuk mengatasi serangan migrain jika kita mengalami keluhan mual muntahnya. Himbauan ya guys, jika mengalami serangan migrain lebih dari 5 hari dalam sebulan atau jika rasa sakit yang ditimbulkan sudah tidak dapat ditangani dengan obat-obatan yang dijual bebas di apotik, sebaiknya Anda segera berkonsultasi kepada dokter. Pesan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan migrain diantaranya menjalani gaya hidup sehat dengan tidur yang cukup dan teratur, olahraga teratur, pola makan sehat, batasi kafein, dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua, yuk mengenali dan menghindari pemicu migrain seperti kurang tidur, stres, dan mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang tertentu. Dan yang ketiga, menghindari konsumsi obat-obatan tertentu. Seperti wanita yang mengidap migrain disarankan untuk menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti pil KB. Segera lakukan konsultasi ke dokter. Sekian dulu video dari kami. Thanks for watching. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.